Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim, kembali lagi di episode khusus Baitul Maqdis, mengupas tentang hadis-hadis Baitul Maqdis, dan kita masih pada hadis yang ke-10 ya, lanjutan kemarin karena belum tuntas, karena bicara tentang Isra Mi'raj cukup panjang. Pada poin hari ini saya mungkin akan mengupas tentang Haikal Sulaiman. Kenapa begitu penting Haikal Sulaiman? Karena Yahudi ini akan mengambil Baitul Maqdis ya, karena dianggapnya adalah Haikal Sulaiman. Nah, bagaimana cerita Haikal Sulaiman? Kita tahu bahwa pada hadis yang lalu, episode ke-5 atau ke-6 lupa saya, atau mungkin ke-7 ya, ke-7 atau 8 tentang Nabi Sulaiman, bahwa bangsa Yahudi mengatakan bahwa Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman menurut mereka adalah dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara kita umat Islam mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu, kalau kita lihat pada episode pertama, yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Sementara versi Yahudi yang mengatakan bahwa yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Sulaiman, seperti hadis yang kita pernah bacakannya lalu. Kemudian kita tahu bahwa hadis tersebut mengatakan Nabi Sulaiman setelah selesai menyelesaikan bangunan atau merenovasi Masjid Al-Aqsa, dia minta 3 hal kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang kerajaan, tentang hakim, tentang sholat di sana sehingga diampuni dosa dan sebagainya. Mitra muslim bisa lihat di episode-episode sebelumnya. Nah, bangsa Yahudi mengatakan bahwa Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman, sementara kita kaum muslimin menganggap bahwa Nabi Sulaiman membangun masjid. Apa sih yang menarik dari Haikal Sulaiman, atau apa yang menarik dari masjid tersebut? Dikatakan bahwa dalam Haikal Sulaiman itu ada peninggalan Nabi Musa alaihissalam, tabut ya, ada tabut, di mana di tabut ini kan seperti peti ya, peti isinya peninggalan Nabi Musa waktu nerima Taurat. Kemudian ada yang dikatakan sendalnya Nabi Musa, kemudian ada juga tongkat Nabi Musa, bahkan ada pakaiannya Harun, karena Nabi Musa kan dengan Harun pada waktu membawa Bani Israel ke Palestina pada saat itu. Nah, mereka mensucikan itu. Jadi Yahudi mensucikan itu. Nah, versi Islam atau versi kita mengatakan bahwa Nabi Sulaiman merenovasi Masjidil Aqsa, sementara mereka menganggap bahwa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah Haikal Sulaiman. Ya, Haikal Sulaiman yang sekarang sedang dicari. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang Haikal Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, dilanjutkan oleh putranya Barham. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah putra daripada Nabi Daud, dan Nabi Daudlah orang pertama atau nabi pertama yang mengumpulkan Bani Israel yang saat itu terpecah-pecah dan menjadikan sebuah kelompok yang disebut dengan kerajaan Bani Israel ya, pada zaman itu, pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi kekompakan Bani Israel terjadi justru pada masa Nabi Daud, itu yang pertama. Setelah itu pecah. Setelah Nabi Sulaiman pecah, kemudian 12 Bani Israel, yaitu 12 anak-anaknya Nabi Yakub itu pecah juga, dari Roben, dari Syamun, dari Benyamin, jadi keturunan-keturunannya pecah 2. Ada yang di utara, yaitu disebut dengan Bani Israel, kemudian yang di selatan, yaitu yang di Bethlehem, di Yerusalem itu adalah Yahudi, atau terbalik ya. Sehingga mereka terpecah dan berperang. Pada periode, kalau Nabi Sulaiman kan sekitar tahun 1000-an ya, sebelum Masehi, kurang lebih 1000-an. Pada periode 500-an ya, pada periode 500-an sebelum Masehi,
Yerusalem atau Palestina secara umum atau Kanaan secara umum dijajah oleh Irak, Asyurim. Jadi Bani Asyur yang ada di Irak, yaitu Babilonia. Jadi dikuasai itu. Dan akhirnya yang namanya Masjidil Aqsa menurut kita dan Haikal Sulaiman menurut mereka itu dihancurkan dulu lantah. Habis semua. Kalau nggak salah saya sudah menceritakannya pada episode sebelumnya, tapi saya memperkuat lagi supaya kita lebih paham tentang kedudukan Masjidil Aqsa. Jadi luluh lantah semua, bangunan-bangunnya semua hancur, ya. Dan bahkan penduduk Yerusalem itu ditawan, hampir 50.000 orang dibawa ke Babilonia atau ke Asyur, ke Irak. Di antaranya para nabi-nabi, kemudian nabi yang tidak termaktub dalam Al-Quran seperti Nabi Daniel, Nabi Hezkiel, banyak ya nabi-nabi yang asing bagi kita, semua dibawa ke sana. Termasuk juga tabut yang ada Tauratnya itu hilang. Ya, karena tidak menyisakan bangunan-bangunan daripada yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya itulah kehancuran masjid pertama di zaman itu yang disebut mereka oleh Haikal Sulaiman. Hancur Taurat, ya, maksudnya hancur bangunan dan Tauratnya hilang. Nah, sementara tawanan-tawanan yang jumlahnya 50.000 itu yang di dalamnya ada nabi-nabi, ada ulama-ulama, ada robi-robi Yahudi dibawa ke Irak dan mereka mencari Tauratnya mana gitu. Tauratnya mana, akhirnya mereka berkumpul para ulama, para robi-robi membuat Taurat baru. Nah, makanya di Al-Quran dikatakan kan yuharrifunahu. Mereka memalsukan Taurat-Taurat tersebut menurut Islam, menurut Al-Quran, sehingga mereka membuat kisah-kisah yang ada di Taurat saat sekarang ini. Karena Taurat itu kan panjang ya, bulat ya. Kalau kita tahu dia berbentuk lempengan-lempengan dan bulat gitu ya, bukan berbentuk seperti Al-Quran. Dan Taurat itu sendiri tidak dihafal oleh bangsanya gitu, khusus dibaca oleh ulama-ulamanya saja. Tidak seperti kita, kalau kita kan hampir anak kecil 3-4 tahun sudah hafal Al-Quran, tapi mereka enggak gitu, karena mereka simpan gitu. Nah, selesai itu maka jangan aneh kalau Taurat atau tafsir Taurat itu ada di Talmud, itu ada dua macam. Ada Talmud Babilonia yang ada di Asyur di Irak, ada lagi versi Yerusalem. Jadi Talmud Yerusalem. Jadi Talmud ada dua macam. Talmudnya versi Irak atau Babilonia dan Talmudnya versi Yerusalem. Kurang lebih 70 tahun ya bangsa Yahudi yang ditawan di sana. Pada akhirnya Persia pernah mengalahkan bangsa Babilonia ya. Kemudian setelah menguasai Babilonia, Bani Israel atau kaum Yahudi yang ada di Irak, ada sebagian yang dibawa kembali ke Yerusalem pada masa Persia ya. Kemudian itu terjadi pada tahun sebelum Masehi ya, sebelum Masehi 520-an gitu ya, 520-an. Kembali lagi ke sana, akhirnya tahun menuju tahun, dan akhirnya pada periode 20 sebelum Masehi ya, 20 sebelum Masehi dikuasai oleh bangsa Romawi ya. Jadi Masjid Al-Aqsa ini dikuasai udah berbangsa-bangsa. Tadi kan oleh Babilonia, kemudian Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Nah, Romawi itu pada masa Bombi ya, pada masa Bombi. Kemudian yang terakhir adalah Herodos. Nah, pada masa Herodos itu, Herodos kemudian membangun kembali bangunan-bangunan yang disebut dengan Baitul Maqdis, atau bangunan menurut mereka dikatakan itu adalah Haikal Sulaiman yang kedua. Nah, itu yang dibangun oleh zaman Herodes. Herodes itu orang Romawi, bukan orang Yahudi. Bahkan dikatakan Herodes itu dari Romawi tapi ibunya keturunan Arab. Bapaknya itu dari Asfahan, dari Iran, dari Persia. Wallahu alam. Bisa dicek di Google mungkin ya tentang Herodes. Dia membangun kembali itu. Membangun kembali kurang lebih tahun
20 sebelum Masehi ya, 20 sebelum Masehi. Dan Yerusalem, Masjidil Aqsa saat itu sudah berubah dan pada zaman Isa, jadi Isa al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam kan lahir pada tanggal 1 Masehi ya, 1 Masehi, wafat pada tanggal 30. Masjidil Aqsa itu sudah jadi pasar burung, pasar jual beli, dan sebagainya. Jadi sudah berubah bentuk, bukan masjid lagi pada masa Isa kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada tahun 70 Masehi, setelah Isa alaihissalam meninggal, bangunan atau pasar atau areal yang ada di Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal kedua itu tadi dihancurkan oleh Raja Titus, ya, Raja Titus, dan itu disebut adalah penghancuran Haikal Sulaiman yang kedua. Hancur oleh siapa? Oleh pasukan Romawi, bukan orang Yahudi, karena Yahudi di sana nggak banyak, karena negara itu kan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Setelah itu baru kemudian dibebaskan Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab ya pada tahun 16 Hijriah ya, 16 Hijriah itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Sejak Umar bin Khattab menerima kunci dari Sefranus ya pada tahun 16 ya, kalau nggak salah 16 Hijriah ya, 16 Hijriah itu dia terima, maka Masjidil Aqsa menjadi milik umat Islam pada saat itu, kembali lagi ke umat Islam ya. Setelah itu berselang beberapa tahun 1099 atau sebelum tahun 1099 diambil oleh Salibis dari perang salib, dan kemudian Salahuddin al-Ayyubi dapat mengambil kembali Masjidil Aqsa. Sebelumnya Salibis masjid-masjid itu sudah menjadi tempat berhala-berhala ya. Jadi berganti tergantung pimpinan pada saat itu. Kalau pimpinannya Romawi maka dia buat patung-patung. Jadi di sekeliling Masjid Aqsa saat itu sudah berganti-ganti ada salib, bahkan di Qubbatus Sakhra itu dulu di dalamnya ada salib itu. Dan Salahuddin sendiri yang mencabut salib yang ada di Qubbatus Sakhra. Nah, Qubbatus Sakhra itu baru dibangun setelah zaman Muawiyah, zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi zaman Khalifah Muawiyah itu baru dibangun kubahnya, baik kubah yang kuning, yang warnanya kuning, maupun kubah yang ada di Masjid Kibri yang berwarna hitam. Itu dilanjutkan oleh putra dari Abdul Malik, yaitu Walid bin Abdul Malik. Jadi periode itu Masjidil Aqsa direnovasi ulang. Kemudian tembok-tembok yang ada di sekitar itu juga dibangun oleh selain Herodes, oleh Al-Qanuni zaman Khalifah Utsman. Jadi The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni, kita tahu mungkin di periode Sulaiman Al-Qanuni. Nah, setelah hancur Masjidil Aqsa yang kedua atau Haikal Sulaiman yang kedua menurut mereka, maka mereka meratapi sedih karena Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu, atau masjid yang dibangun Nabi Sulaiman itu hancur luluh lantas, sehingga mereka meratapi di situ. Nah, sehingga tempat yang ada di Burok itu yang kalau kita ukur kira-kira luasnya itu 47 sampai 50 meter, tingginya itu 18 meter, kemudian itunya 4 sampai 3 meter bangunannya. Nah, itu dijadikan tempat mereka meratapi atas hancurnya Haikal Sulaiman, sehingga pada tahun 1967 ketika bangsa Yahudi, bangsa Israel dapat menguasai negara tersebut, maka tujuan utama mereka pertama adalah bagaimana menyelamatkan sisa daripada Haikal Sulaiman menurut mereka, yaitu tembok-tembok Burok tadi, sehingga mereka melakukan sholat di situ. Mereka akan melakukan ibadah di situ. Pada tahun 1967 sebetulnya tempat tersebut bukan seperti sekarang. Dulu di situ kan ada perkampungan yang dibangun oleh orang-orang Kan'aniun Palestina. Itu ada sekitar 120 keluarga. Nah, sejak tahun 1967 sejak Israel menguasai tempat tersebut dihancurkan ya. Bukan dibeli, dihancurkan dan akhirnya menjadi sebuah lapangan. Dan tempat tersebutlah sekarang mungkin kalau mitra muslim bisa melihat di layar,
Ini kondisi yang baru. Kondisi yang baru setelah tahun 1967. 67 di mana Yahudi, bangsa Yahudi melakukan ibadah di tempat itu. Sebelumnya belum begitu. Bahkan mereka dulu meratapinya bukan dari situ tapi dari Bukit Zaitun. Baru kemudian setelah menguasai 1967 baru diambil oleh pihak mereka karena mengatakan itu adalah salah satu peninggalan dari haikalnya Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah inilah kira-kira peristiwa peristiwa perebutan Masjid Al-Aqsa yang sampai sekarang masih terus berlanjut. Makanya itu Yahudi atau Israel sampai sekarang mempersiapkan diri untuk mencaplok kembali Masjid Al-Aqsa yang disebutkan bahwa di situ ada haikal Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman. Di mana persisnya? Mereka mengatakan adanya di Qubbatus Sokhra, yaitu yang ada tempat mi'rajnya Rasulullah atau Kubah Kuning. Sehingga sebetulnya kalau mitra muslim mau tahu, bangsa Yahudi atau Israel ini sudah menyiapkan persiapan-persiapan. Jadi apa-apa yang akan diletakkan di dalam Masjidil Aqsa atau Haikal Sulaiman itu mereka sudah siapkan. Tinggal dihancurkan saja Baitul Maqdis, baru mereka akan membawa alat-alat yang mereka siapkan untuk ditaruh di dalam Masjidil Aqsa. Inilah sebenarnya mitra muslim apa yang sedang terjadi saat sekarang ini. Bangsa Yahudi, bangsa Israel sudah menyiapkan diri untuk menciptakan, membangun kembali Haikal Sulaiman menurut mereka, atau merubah Masjidil Aqsa menjadi peninggalan yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Dan persiapan-persiapan itu sudah disiapkan dari puluhan tahun. Ini sudah diproyeksikan begitu puluh tahun, bahkan Israel juga mencoba masuk lewat terowongan-terowongan. Kemudian saat sekarang ini juga sedang mencoba bagaimana cara merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Bahkan 3-4 tahun yang lalu setiap orang yang melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa harus melewati pintu X-ray di mana. Ini sudah unik cara-cara mereka supaya mempersulit kita melakukan ibadah di sana. Kemudian setelah itu maka akan dicaplok seluruhnya Masjid Al-Aqsa oleh kaum Zionis Israel yang saat sekarang ini masih saja mengincar Baitul Maqdis, mau dijadikan Haikal Sulaiman. Bagaimana dengan kita umat Islam? Kita tidak boleh diam. Itu adalah wakaf kaum muslimin. Kita sebagai umat Islam harus bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Adam, kiblat pertama yang dilakukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya punya rasa tanggung jawab bagaimana caranya kita mempertahankan masjid tersebut untuk tetap berada di bawah kaum muslimin, bukan Indonesia saja tapi seluruh dunia. Dan kita harus protes bahwa Masjid Al-Aqsa harus tetap berada di bawah kungkungan, di bawah tangan umat Islam, karena masjid itu merupakan masjid yang suci ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan ini adalah Masjidil Aqsa. Demikian mitra muslim, lanjutan daripada hadis yang ke-10 ya. Yang ke-10, dan hari ini spesial, mungkin kita bicara tentang sedikit tentang tembok ratapan atau Haitul Mabkah yang ada di Burok ya, di Burok. Mudah-mudahan bagi mitra muslim yang belum pernah datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melihat langsung peristiwa Isra Mi'raj, peninggalan-peninggalan zaman dahulu, bisa bergabung. Kita sama-sama melihat peninggalan para anbiya yang ada di Palestina secara umum, maupun tentunya dapat melakukan sholat di Masjidil Aqsa, karena kita takut, wallahu alam, apakah Masjid Al-Aqsa bisa bertahan atau tidak. Wallahu alam, saya tidak bisa memprediksikan, tapi mudah-mudahan Al-Aqsa tetap berdiri tegar selama kaum muslimin berduyun-duyun dapat datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melakukan sholat berziarah ke sana, untuk menakutkan jiwa mereka bahwa umat Islam masih kuat, umat Islam masih kompak, dan mereka tidak serta-merta mau merebut Masjid Al-Aqsa dari tangan-tangan kaum atau warga Palestina yang saat sekarang ini berada di lingkungan Masjid Al-Aqsa. Lebih kurangnya mohon maaf.
Kalau ada yang salah atau yang kelewat, mudah-mudahan bisa di komen di YouTube kami, dan insya Allah kami akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apabila ada pertanyaan bisa lakukan di komen. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cahyani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Benny Hamdi. Jangan lupa nonton ya.